Paparan mikroplastik ini dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari makanan hingga air minum. Studi dari para peneliti di Universitas Columbia dan Rutgers di Amerika Serikat mengungkapkan, mikroplastik di air minum dalam kemasan botol plastik ditemukan 100 kali lebih banyak dalam bentuk potongan-potongan kecil atau nanoplastik. Dikutip dari BBC, rata-rata 1 liter air minum dalam botol plastik mengandung hampir 1/4 juta fragmen nanoplastik. Mikroplastik terdiri dari zat yang berbeda dengan kepadatan, bahan kimia komposisi, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Secara ilmiah, tidak ada definisi yang menyepakati apa itu mikroplastik. Namun, zat yang dikategorikan mikroplastik adalah partikel plastik dengan panjang kurang dari 5 mm. Jika masuk ke dalam tubuh, mikroplastik bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan penurunan imunitas tubuh. Lantas, bagaimana cara menghilangkan mikroplastik di dalam air minum? Cara menghilangkan mikroplastik di dalam air minum menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mikroplastik bisa masuk ke dalam air minum melalui beberapa cara. Misalnya limpasan permukaan, seperti setelah hujan, lalu ke air limbah, luapan saluran pembuangan gabungan, limbah industri, dan sampah yang terdegradasi. Atau, bisa juga melalui pengendapan yang terjadi di atmosfer. Botol minum yang terbuat dari plastik dan tutup air minum kemasan juga dapat menjadi sumber mikroplastik dalam air minum. Untuk menghilangkannya, Anda hanya perlu merebus air tersebut sebelum dikonsumsi. Strategi merebus air sederhana ini dapat mendekontaminasi nanoplastik atau mikroplastik (NMP) dari air keran rumah tangga dan berpotensi mengurangi asupan NMP manusia melalui konsumsi air tanpa membahayakan. Tulis insinyur biomedis dari Universitas Kedokteran Guangzhou. Pengujian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Kedokteran Guangzhou dan Universitas Jinan di Cina. Mereka meneliti air bersih dan air keran yang lebih kaya mineral. Kandungan nanoplastik atau mikroplastik di dalam air keran dari sistem pengolahan air terpusat kerap menimbulkan kekhawatiran global karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumennya. Peneliti kemudian menambahkan nanoplastik dan mikroplastik sebelum merebus cairan tersebut dan menyaring endapan apapun. Dalam beberapa kasus, hingga 90% nanoplastik atau mikroplastik mampu dihilangkan melalui proses perebusan dan penyaringan, meskipun efektivitasnya bervariasi berdasarkan jenis air. Mikroplastik hilang saat dipanaskan. Konsentrasi nanoplastik atau mikroplastik yang lebih besar di dalam air keran hilang saat dipanaskan melalui pembentukan endapan kerak kapur atau kalsium karbonat yang secara alamiah terbentuk saat air dipanaskan. Para peneliti kemudian mengatakan, serpihan plastik yang dilapisi kapur itu dapat disingkirkan melalui penyaring sederhana, seperti saringan baja tahan karat yang digunakan untuk menyaring teh. Penelitian sebelumnya juga mengukur fragmen polistirena, polietilena, polipropilena, dan polietilena tereftalat dalam air keran minum, yang dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang bervariasi. Untuk menguji strategi tersebut secara maksimal, para peneliti menambahkan lebih banyak partikel nanoplastik, yang secara efektif jumlahnya berkurang. Minum air matang ternyata merupakan strategi jangka panjang yang layak untuk mengurangi paparan global terhadap NMP, tulis penelitian tersebut. Meski demikian, air minum matang sering dianggap sebagai tradisi lokal yang hanya berlaku di beberapa daerah. Dengan adanya temuan ini, tim peneliti berharap supaya minum air matang menjadi praktik yang meluas karena bermanfaat bagi kesehatan tubuh.